Kali ini kita akan membahas mengenai materi dari ekonomi mikro. Nah, di dalam ekonomi mikro ini mungkin buat Anda yang sudah pernah belajar tentang ilmu ekonomi, kata ekonomi mikro tidak asing lagi dalam ingatan Anda. Nah, sebelum kita membahas intinya dari ekonomi mikro, kita harus tahu dasarnya terlebih dahulu, yaitu tentang ilmu ekonomi. Nah, apa sih itu ilmu ekonomi? Jadi, ilmu ekonomi ini adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat dalam membuat pilihan dengan atau tanpa uang, dengan menggunakan sumber daya terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, serta mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa datang. Nah, kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Nah, pengelompokan dari ilmu ekonomi itu ada dua, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Nah, apa yang dipelajari dalam ilmu ekonomi mikro? Ilmu ekonomi mikro ini lebih menitik beratkan pada perilaku ekonomi individu rumah tangga, ada perusahaan dan pasar, dan dalam mengolah sumber daya ekonominya secara efisien. Sedangkan ilmu ekonomi makro ini menitik beratkan pada pembahasan tentang perekonomian secara keseluruhan. Artinya ada agregat. Jadi sekumpulan konsumsi rumah tangga, kemudian sekumpulan konsumsi daripada produsen itu dikatakan di dalam ekonomi makro. Nah, kemudian pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional, hal ini juga dibahas di dalam ekonomi makro. Jadi ketika misalnya Anda sering membaca berita atau mendengar di televisi ataupun di siaran radio, Anda mendengar kata-kata inflasi, pengangguran, berarti itu sedang membahas topik mengenai makro. Nah, tetapi ketika Anda sedang membahas tentang bagaimana perilaku individu, perubahan-perubahan perilaku individu, reaksi-reaksi individu atau rumah tangga terhadap perubahan harga, nah itu dibahas di dalam ekonomi mikro. Jadi, teori ekonomi makro dan mikro jika diklasifikasikan secara detail, maka di dalam ekonomi makro ini lebih membahas dengan mazhab ekonomi, kemudian membahas pertumbuhan ekonomi suatu negara, kemudian membahas pendapatan nasional suatu negara, dan membahas permintaan penawaran yang bersifat agregat. Nah, dikatakan bersifat agregat, jadi permintaan dan penawaran dari sekumpulan individu ataupun penawaran dari sekumpulan produsen yang menghasilkan barang dalam suatu negara. Nah, di dalam permintaan dan penawaran agregat yang dibahas dalam ekonomi makro, itu mencakup pasar barang, pasar uang, kemudian ada ekspor, impor, dan inflasi. Kemudian di dalam makro itu juga membahas tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Apa saja kebijakan yang dilakukan pemerintah? Ini berkaitan dengan kebijakan subsidi, kemudian kebijakan harga, dan kebijakan proteksi. Nah, sedangkan dalam ekonomi mikro ada 4 hal yang penting sekali. Inti dari ekonomi mikro itu membahas tentang perilaku konsumen, kemudian perilaku produsen, dan mekanisme pasar serta struktur pasar. Nah, di dalam perilaku konsumen atau perilaku rumah tangga, ini membahas tentang nilai guna, kemudian pilihan, permintaan, dan elastisitas. Sedangkan di dalam perilaku produsen ini membahas tentang teori produksi, biaya produksi, maximize profit, kemudian penawaran, serta di dalam mekanisme pasar ini mempelajari tentang bagaimana terbentuknya harga dengan jumlah barang yang disepakati baik itu oleh konsumen maupun produsen pada berbagai tingkat harga. Nah, kemudian ada struktur pasar. Struktur pasar ini adalah jenis-jenis pasar di dalam menjual barang. Nah, kita pasti pernah mendengar ya, ada istilah pasar persaingan sempurna, kemudian pasar monopoli, pasar monopolistik, oligopolistik. Nah, ini adalah beberapa jenis pasar yang mengklasifikasikan berdasarkan jumlah produsen yang terlibat dari pasar tersebut dan jumlah konsumen serta jenis barang yang dijual. 3 masalah dalam ekonomi, yaitu ada kekurangan atau kelangkaan, kemudian ada kebutuhan masyarakat, dan ada faktor produksi. Kalau kelangkaan ini kan berarti mengacu kepada kelangkaan sumber daya alam yang ada di dalam negara tersebut. Kemudian kalau kebutuhan ya berarti kebutuhan masyarakat. Apa yang menjadi permintaan masyarakat?
terhadap suatu barang ataupun jasa. Kemudian faktor produksi artinya adalah faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen dalam memproduksi suatu barang. Nah, masalah pokok perekonomian ini adanya scarcity atau masalah kelangkaan atau kekurangan sebagai akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia. Nah, di satu pihak, keinginan masyarakat ini relatif sangat tidak terbatas, sementara di sisi lain, pihak-pihak sumber daya dan faktor-faktor produksinya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut sangat relatif terbatas. Nah, masalah pokok perekonomian ini juga jika dilihat dari teori ekonomi digolongkan menjadi dua, yaitu berdasarkan kepentingan barang dan berdasarkan cara penggunaan barang. Nah, untuk berdasarkan kepentingan barang, maka barang tersebut dikelompokkan menjadi 4, yaitu barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Nah, apa yang dimaksud dengan barang inferior? Barang inferior adalah barang yang banyak diminta oleh orang-orang yang berpendapatan rendah. Jadi, kalau pendapatannya semakin bertambah, maka permintaan terhadap barang inferior ini akan berkurang. Artinya ada pergeseran permintaan. Nah, contohnya misalnya ketika pada saat pendapatan masyarakat di sekitar tersebut sangat rendah, mereka itu mayoritas mengkonsumsi ubi kayu sebagai makanannya. Kemudian pada saat terjadi kenaikan pendapatan, distribusi pendapatan di sekitar wilayah tersebut, maka mereka akan bergeser konsumsinya, yaitu mengkonsumsi beras, sedangkan konsumsi daripada ubi kayu akan menurun permintaannya, baik pun penawarannya. Nah, kemudian untuk barang esensial adalah barang esensial ini perubahan pendapatan tidak akan mengurangi atau menambah permintaan barang esensial. Nah, barang esensial ini biasanya berupa barang kebutuhan pokok atau sembako. Kemudian ada barang normal. Nah, kalau barang normal ini adalah suatu barang yang dinamakan barang normal apabila mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat kenaikan pendapatan. Contoh televisi atau peralatan rumah tangga. Kemudian ada barang mewah. Nah, barang mewah ini adalah jenis barang ini dibeli apabila orang berpendapatan menengah ke atas atau tinggi. Contohnya adalah mobil, motor, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah berdasarkan cara penggunaan barang tersebut oleh masyarakat, yaitu ada barang pribadi, contohnya makanan, pakaian, dan mobil, dan kemudian ada barang publik, contohnya jalan raya, lampu lalu lintas, atau mercusuar. Nah, yang terakhir tadi adalah setelah kelangkaan kebutuhan, sekarang ada faktor-faktor produksi. Nah, faktor-faktor produksi ini adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, dalam perekonomian, faktor-faktor produksi ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah tanah dan sumber alam. Yang kedua adalah tenaga kerja, ketiga adalah modal, dan yang keempat adalah keahlian kewirausahaan. Nah, tanah dan sumber alam ini merupakan faktor yang disediakan oleh alam, meliputi tanah dan berbagai jenis barang, tambang, dan hasil hutan. Sedangkan tenaga kerja ini meliputi jumlah pekerja, keahlian, atau keterampilan yang dimiliki oleh pekerja tersebut. Kemudian ada modal. Modal ini merupakan benda yang diciptakan manusia untuk memproduksi barang-barang dan jasa yang mereka butuhkan. Dan yang ketiga adalah keahlian kewirausahaan. Nah, ini berbentuk keahlian dan kemampuan pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan berbagai kegiatan usaha. Lebih rincinya, untuk faktor-faktor produksi ini akan kita pelajari pada bab selanjutnya, yaitu mengenai teori produksi. Nah, prinsip dasar ekonomi ini adalah bagaimana memenuhi permintaan yang tidak terbatas, sementara faktor produksi yang tersedia terbatas. Sehingga prinsipnya adalah minimize input dan maximize output. Nah, istilah yang lazim kita dengarkan di dalam ekonomi mikro yaitu ada permintaan atau istilah lainnya adalah demand.
Demand ini artinya ya barang yang diminta oleh konsumen ya. Kemudian ada produksi atau istilah lainnya yang lazim kita dengarkan adalah supply. Nah, supply ini adalah barang yang ditawarkan oleh produsen. Nah, kemudian pertukaran. Pertukaran di sini artinya produsen menukarkan atau menawarkan barang yang dia produksi, sedangkan konsumen melakukan pembelian terhadap permintaan barang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, transaksi ini akan terjadi di market atau di pasar. Prinsip dasar dari ekonomi adalah patokan perilaku ekonomi dalam perekonomian yang mengarahkannya bertindak dan berkesesuaian dengan apa yang diharapkan oleh pelaku ekonomi tersebut dalam hal mengambil keputusan. Ada 10 prinsip ekonomi. Yang pertama yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok. 4 kelompok pertama ini menganut prinsip yang melandasi keputusan individu. 3 prinsip selanjutnya adalah prinsip tentang interaksi, dan 3 prinsip selanjutnya adalah prinsip tentang cara bekerja di dalam perekonomian makro. Nah, untuk 3 prinsip yang terakhir, karena kita membahas tentang ekonomi mikro, itu bisa sebagai tambahan untuk pengetahuan Anda mengenai ekonomi makro. Jadi 4 prinsip yang melandasi keputusan individu, bahwa setiap individu harus melakukan trade-off. Kemudian biaya adalah apa yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian orang rasional berpikir secara bertahap. Kemudian pelaku ekonomi bereaksi terhadap insentif. Nah, 3 prinsip yang untuk interaksi, yang pertama adalah perdagangan dapat atau harus menguntungkan semua pihak. Kemudian pasar secara umum adalah wahana yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Nah, yang ketiga adalah pemerintah ada kalanya dapat memperbaiki hasil daripada mekanisme pasar. Nah, kemudian prinsip yang selanjutnya adalah prinsip cara bekerja perekonomian makro. Nah, di sini maksudnya adalah standar hidup suatu negara tergantung pada kemampuan memproduksi barang dan jasa. Kemudian harga secara umum meningkat bila pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Dan yang ketiga adalah masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Pelaku di dalam ekonomi mikro atau di dalam ekonomi, kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama rumah tangga, yang kedua perusahaan, dan yang ketiga adalah pemerintah. Tetapi di dalam mikro, peran pemerintah itu sangat sedikit ya berpengaruh. Nah, paling banyak adalah pelakunya adalah rumah tangga dan perusahaan. Kegiatan dan sumber daya ekonomi. Untuk kegiatan ekonomi, ada 3 macam kegiatan ekonomi atau pokok ekonomi, yaitu konsumsi, produksi, dan pertukaran. Tadi kan sudah saya jelaskan secara singkat ya tentang konsumsi, produksi, dan pertukaran. Kemudian untuk sumber daya ekonomi, yaitu sumber daya adalah input faktor yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa yang diinginkan, yaitu terdiri dari untuk sumber daya alam ada tanah, cadangan mineral. Kemudian untuk sumber daya manusia ada tenaga kerja dan entrepreneurship. Dan untuk sumber daya modal ada peralatan fisik, mesin, bangunan, dan komputer. Ini adalah model dari ilmu ekonomi. Jadi ada 2 pendekatan utama dalam model ekonomi. Yang pertama adalah menggunakan diagram aliran sirkuler, dan yang kedua dengan menggunakan batas kemungkinan produksi. Nah, untuk diagram alir sirkuler ini adalah suatu model visual perekonomian yang memperlihatkan bagaimana aliran uang melalui pasar antara rumah tangga dan perusahaan. Ya. Kemudian ini adalah contoh daripada diagram aliran sirkulasi. Jadi pelaku ekonomi kan ada 2, yaitu perusahaan dan rumah tangga. Nah, bagaimana prosesnya ini? Transaksinya ada 2 hal yang terjadi. Terjadi di pasar barang dan terjadi di pasar faktor produksi. Sekarang kita lihat dulu yang pertama, yaitu kita melihat dari sisi perusahaan. Perusahaan kan adalah sebagai perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa ya. Nah, barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut maka akan dijual. Nah, dijual transaksinya di mana? Yaitu di pasar barang dan jasa. Nah, transaksi yang terjadi di pasar barang dan jasa ini yang melakukan pembelian adalah rumah tangga.
rumah tangga melakukan pembelian terhadap barang dan jasa. Nah, kemudian rumah tangga akan memberikan pengeluarannya dalam sejumlah uang atas hasil pembelian barang dan jasa tersebut. Nah, yang akan menerimanya siapa? Yaitu perusahaan. Ini adalah garis tahap yang pertama. Nah, kemudian kita lihat dari sisi rumah tangga. Nah, untuk dari sisi rumah tangga ini artinya Anda sebagai pelaku ekonomi. Nah, rumah Anda itu memberikan tenaga Anda, kemudian atau tanah atau modal yang Anda miliki. Nah, transaksinya ini akan terjadi di pasar faktor-faktor produksi. Nah, kemudian ini akan membantu bagi perusahaan untuk dalam melakukan kegiatan produksi. Atau dalam kata lain, yang melakukan konsumsi adalah perusahaan. Nah, kemudian perusahaan akan membayar kepada Anda sebagai selaku pemberi modal, yaitu atau selaku pembeli tenaga. Dalam bentuk apa? Ada upah kalau Anda bekerja dalam perusahaan tersebut, atau misalnya Anda menyewakan gedung ataupun lahan, maka akan diberikan sewa, atau misalnya Anda sebagai investor, maka akan diberikan laba. Nah, ini akan menjadi pendapatan bagi rumah tangga. Untuk batas kemungkinan produksi, ini adalah suatu grafik yang memperlihatkan berbagai kombinasi keluaran yang mungkin dapat diproduksi oleh perekonomian dengan faktor produksi tertentu dan teknologi produksi yang tersedia. Jadi, ini adalah batas kemungkinan produksi. Sebagai contoh, perusahaan ini memproduksi ada dua hal, yaitu jumlah produksi komputer untuk di sumbu Y dan produksi mobil di sumbu X. Nah, apa yang bisa kita lihat dari sini? Bahwa ada titik A, B, C, dan D. Nah, garis yang biru ini adalah garis batas kemungkinan produksi. Artinya, pada garis ini, berdasarkan definisi ini, memperlihatkan berbagai kombinasi keluaran yang mungkin dapat diproduksi. Jadi, garis biru ini adalah garis yang menunjukkan berbagai kemungkinan yang bisa diproduksi oleh perusahaan. Nah, kita bisa lihat pada titik A merupakan dia berada pada garis kemungkinan produksi. Artinya, produksinya sudah bisa maksimal ketika misalnya perusahaan tersebut memproduksi 2.000 komputer dengan 700 mobil. Nah, sedangkan pada titik B, perusahaan tersebut tidak bisa memproduksi maksimal karena ada kelebihan, ada kapasitas yang tidak digunakan di sini dari titik B ke garis ini. Nah, di sini jumlah komputernya kan 1.000, sedangkan jumlah produksi mobilnya 300. Ya, jadi tidak maksimal. Sedangkan di titik C juga masih perusahaan memproduksi pada batas kemungkinan produksi, yaitu jumlah produksi komputernya di 2.200 dengan produksi mobilnya ada di 6.000. Nah, sedangkan pada titik D, di sini perusahaan sudah overproduksi. Overproduksi karena kemampuannya hanya di sini, tetapi dia memaksakan untuk produksi di atas dari batas kemungkinan produksi. Nah, pada kondisi titik D, maka perusahaannya sudah overproduksi. Oke, konsep apa yang digambarkan oleh batas kemungkinan produksi? Yang pertama ada efisiensi, kedua ada trade-off, ketiga ada biaya kesempatan, keempat ada pertumbuhan ekonomi. Jadi ini adalah konsep yang digambarkan dalam batas kemungkinan produksi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah pergeseran kemungkinan produksi. Artinya pada titik ini ada titik pergeserannya dari garis yang biru menjadi garis yang merah ya. Nah, tetapi pada saat kondisi ini perusahaan tidak menambah jumlah produksi mobil, tetapi perusahaan hanya menambah jumlah produksi komputer. Oke. Nah, ini contohnya. Kalau kita lihat, ini misalnya dalam suatu perekonomian hanya menghasilkan dua barang ekonomi, yaitu senjata dan mentega. Nah, ini adalah titik-titik dari kemungkinan produksi A, B, C, D, E, sampai F. Nah, ada dua kemungkinan produksi, yaitu ada memproduksi mentega dan memproduksi senjata. Jika masing-masing titik ini dihubungkan, misalnya sumbu, contoh di sini kan, sumbu X-nya itu adalah food dan sumbu Y-nya itu adalah mesin. Jadi ini adalah senjata, ini adalah
butternya. Nah, Anda tinggal menghubungkan saja titik-titik tersebut. Nanti ketika Anda hubungkan sesuai dengan angka pada tabel ini, misalnya menteganya 0, kemudian senjatanya 15. Nah, ketika Anda hubungkan satu persatu, maka akan membentuk yang namanya kurva kemungkinan produksi. Ya. Baik, terima kasih. Sekian materi dari saya. Jika ada pertanyaan, bisa kita lanjutkan.